Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang hadir sudah 30 peserta didik. Kita masih menunggu 6 yang belum hadir. Nah, sambil menunggu 6 yang belum hadir, dimohon untuk membuka videonya karena akan Bapak dokumentasikan ya. Oke, dimohon untuk membuka videonya sebentar karena akan Bapak dokumentasikan. Sambil menunggu kalian membuka video dan sambil menunggu Bapak mendokumentasikan, Bapak pengen memastikan yang tidak hadir kali ini siapa sambil Bapak absen. Oke. Oke, 30. Yang pertama Adam. Adam. Hadir, Pak. Baik, Algesira. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Anindastia. Hadir, Pak. Anindya Nabila. Anindya Nabila. Arfa. Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Larissa Agustin. Hadir, Pak. Cordova Maulana. Hadir, Pak. Debbie Permata. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Pariska. Kian Alvina. Hadir, Pak. Nasana. Hadir, Pak. Husaini. Hadir, Pak. Ibtisam. Hadir, Pak. Kaisa. Hadir, Pak. Khairul. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Muhammad Makarim. Hadir, Pak. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Sauki. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Nafinka. Hadir, Pak. Rahma Dinda. Hadir, Pak. Raka. Hadir, Pak. Rania. Hadir, Pak. Risyad. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Salwa. Hadir, Pak. Sarah. Sofi Izati. Hadir, Pak. Syifa Kafa. Hadir, Pak. Asya. Sakif. Hadir, Pak. Zetin. Hadir, Pak. Oke. 3 yang belum hadir. Pariska belum hadir. Bapak tadi Anindya hadir, Pak. Anindya. Absen 5 ya. Iya, Pak. Fariska belum. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Muhammad Dafa hadir ya. Iya. Sarah Najla. Tasya Farhana. Oke, 3 cocok dengan yang ada di aplikasi Google Meet. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kali ini pertama kita mengulas teknis nanti PHP seperti apa. Terus yang kedua nanti Bapak memberi video pembelajaran sebelum PHP, ada 1 video, nanti silahkan tonton. Nah, video tersebut adalah kelanjutan dari video yang kemarin ya. Oke, videonya dibuka lagi, Bapak belum mendokumentasikan. Segera. Oke, videonya dibuka dulu, Bapak mendokumentasikan. Sama ini, anak-anakku semuanya, ketika Bapak ngasih tugas itu, petunjuknya itu dibaca, jangan hanya sekedar memberi langsung mengerjakan. Kan sebelum
kalian mulai mengerjakan tugasnya itu kan ada petunjuk, ada deskripsinya. Nah, itu dibaca dulu. Karena apa? Kalian suka nggak baca. Nah, buktinya maksudnya ya nggak semuanya ya, hampir 50% lebih anak IPA 4 itu pada males membaca. Sehingga banyak tugas kalian yang numpuk ya. Oke, banyak tugas kalian yang numpuk. Nah, harapan Bapak harus segera dipenuhi nih. Sekarang Bapak presentasikan dulu. Masih dibuka dulu ya, kalau belum Bapak bilang berakhir, jangan ditutup dulu. Ini Bapak sambil mendokumentasikan, sambil ngasih lihat ke kalian, tugas-tugas kalian yang belum terpenuhi. Nah, tugas yang mana? Nanti lihat aja teman kalian yang sudah mengumpulkan, bisa nanya-nanya. Oke, bentar. Bapak ini dulu ya. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Variasi lah, tingkat pendengaran anak-anak beda-beda ternyata. Dan tingkat ketelitian ketika pembelajaran. Nah, sekarang lihat dulu. Oke, bentar. Nah, Bapak kontrol ke kalian kan dari tugas yang kalian kumpulkan. Banyak yang kosong. Bapak mau tadinya mau rekap, tapi kok masih banyak yang kosong. Gimana mau direkap? Kan bentar lagi ini pembagian rapor bayangan yang sekaligus hasil PHP, tapi kalian masih banyak kosong, makanya nanti Bapak tunda. Sudah tampil semua ya. Nah, di sini nanti dilihat nih, tugas 11 September itu berarti yang paling hangat kemarin, hanya 9 siswa yang ngumpulin. Perlu Bapak buka yang teliti aja nih nama-namanya. Nih, ini adalah 9 anak-anak yang teliti dan mau membaca. Nih, ya. Oh, 9 tambah 15 ada 24 nih. Ada 24. Sudah ada 24. Nah, berarti kan masih ada 6, ada 11 siswa yang belum ya. Contoh ini Bapak ngasih contoh aja, nanti Bapak rapikan lagi sambil Bapak rekap. Tadinya sih Bapak mau rekap buat nyicil penilaian tengah semester, tapi tugasnya kan masih beberapa anak masih bolong. Apa Bapak bolongin juga nggak apa-apa sih, karena baru tengah semester. Tapi konsekuensinya di kalian. Nah, kalian anak-anak semua harus tahu selama pandemi ini penilaian ke kalian itu dari keaktifan kalian. Nah, salah satunya itu kan tugas kan bentuk keaktifan kalian. Kalau kita hanya mengacu kepada ulangan harian, ya ulangan harian itu bahasanya tingkat validitas dan kredibilitasnya kan beda sama ulangan harian ketika tatap muka. Makanya sambil Bapak sinkronkan sama tugas-tugas kalian yang komplit, yang rapi. Nah, itu nanti ada penilaian tersendiri pada Bapak. Gitu ya. Ini tadi Bapak ambil contoh aja. Ini 4 September baru 34 siswa. Nanti Bapak cari juga ketemu siapa yang belum. Masa iya Bapak harus nyari satu persatu. Seharusnya kalian segera melengkapi. Sebenarnya kan ini sudah kategorinya terlambat, tapi karena ini penugasannya via virtual, ya udah masih Bapak maklumi ketika kalian telat mengumpulkan tugas gitu ya. Ini contohnya 34, berarti masih ada 2 yang belum, di sini ada semuanya. Kan Bapak bisa nyari. Nah, anak-anakku semuanya, nanti yang belum mengumpulkan tugas kalian segera dipenuhi di sini ya. Ini sudah Bapak buat folder tiap minggu pertemuan. Oke ya. Nanti dipenuhi. Ini untuk tugas. Terus kemudian kita kembali lagi ke teknis ini ya, teknis PHP. Nanti PHP itu Bapak kecenderungannya itu bikin soalnya Bapak perbanyak dengan asumsi ketika Bapak perbanyak kalian bisa mengerjakan mandiri. Oke. Artinya diskusinya biar minimalisir, diskusi antar teman ya. Bapak kan tetap nggak mungkin bisa mengawasi kalian. Karena dari sekolah kan dituntut anak-anak semuanya harus punya integritas dan kejujuran. Itu harapan sekolah. Di sisi lain, setiap guru kan punya strategi masing-masing untuk membuat setiap peserta didik membangun integritas dan kejujuran. Salah satunya Bapak nanti, Bapak biasanya jujur soal sukarnya lumayan, di atas 30%. Nah, kali ini Bapak kurangi. Soal sukarnya itu sekitar 20% lah. Selebihnya Bapak kasih soal kategori sedang, artinya tidak melulu berarti contoh misalkan
X sama dengan setengah X yang memenuhi seperti itu nggak ada. Itu kan sekali nebak kalian bahasanya mengerjakan sambil melihat tabel langsung ketemu. Ya paling tidak misalkan yang lebih agak nulis sedikit, tidak asal nebak pakai browsing langsung ketemu. Nih Bapak jujur aja tahu sama tahu. Contoh yang paling sederhana ya misalkan sin 2x sama dengan min setengah. Paling tidak kan kalian harus menguraikan dulu 2x jadikan x dan seterusnya. Itu contoh soal, termudahnya seperti itu. Biar kalian semua ada bayangan. Oke ya. Nah, nanti soalnya itu Bapak buat soalnya 30 sudah Bapak buat. Kalau kalian lihat di aplikasi Si Pintar, di situ sudah ada toolnya, tool soal PHP, cuma belum Bapak aktifkan, tapi sudah ada cangkangnya, rumahnya, toolnya sudah ada. Soalnya 35 semua disiapkan. Nah, kalian walaupun mengerjakan PHP secara virtual lewat Si Pintar di rumah, bukan berarti kalian nggak belajar ya. Soal tersebut Bapak desain sebagaimana ketika ada anak yang malamnya nggak belajar, pasti nanti akan kekurangan waktu. Oke, didengerin ya. Ketika ada anak yang malamnya nggak belajar, pasti kekurangan waktu. Sehingga nanti harapan Bapak ya kalian harus belajar. Paling tidak sudah belajar sambil merangkul. Gitu ya. Nah, termasuk materinya itu proporsinya gini. Kemarin kan Bapak menyampaikan persamaan trigonometri 1, kedua pertidaksamaan trigonometri. Itu sebenarnya dalam satu kesatuan, satu bab. Proporsinya persamaan trigonometri itu mencapai 70% dari jumlah total soal, yang pertidaksamaan itu mencapai 30% ya. Pertidaksamaan itu yang pertemuan kemarin sama pertemuan kali ini nanti Bapak kasih video tentang pertidaksamaan juga. Kalau biasanya anak terbiasa misalkan pada soal persamaan, tentukan timbunan penyelesaian atau tentukan nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini pada interval ini. Nah, biasanya soal seperti itu kan, itu nanti ada. Terus Bapak kembangkan menjadi gini, supaya anak-anak semua nggak menembak jawaban, Bapak kembangkan gini nanti. Misalkan, berapa jumlah X yang memenuhi untuk persamaan trigonometri di bawah ini? Nah, jawabannya nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya kalau jawaban yang anak dapatkan misalkan 30 sama 150, berarti dia, lalu pertanyaan berapa? Jawabannya ada 2. Contohnya seperti itu ya. Oke, itu contoh gambaran aja. Nanti harapan Bapak, kalian juga belajar, kalian dapat ilmunya, dan kalian juga dapat nilainya. Nilainya pasti dia linear dengan ilmu yang kalian pelajari. Oke ya. Pak, ada soal susah nggak? Ada. Karena soal susah itu sebagai kunci kalian, ya nggak banyak, sekitar, sebenarnya tingkat kesusahan itu setiap siswa kan beda-beda. Kalau Bapak suruh ngitung untuk ukuran kalian susah tidaknya, sekitar 6 soal susah. Nah, soal 35 itu kalaupun kalian, kemarin Bapak estimasi untuk tuntas itu salahnya itu tidak boleh lebih dari 8, kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 8. Kalau Bapak bikin soal susah 6, ini asumsi Bapak ya, Bapak seharusnya anak-anak semuanya ketika sudah belajar sungguh-sungguh dan hasilnya pasti tidak berbohong, pasti kalian semuanya di atas KKM, dan itu harapan Bapak. Oke. Terus oke ya, dari proporsi sudah, substansi materinya tadi persamaan, pertidaksamaan, proporsinya sudah. Kemudian terus selama nanti PHB, boleh kalian artikan Bapak bicara secara umum atau Bapak bicara secara spesifik matematika peminatan nanti. Soal PHB ini kan di Si Pintar. Nah, ketika soal di Si Pintar itu setiap adminnya adalah guru mapel. Setiap adminnya guru mapel. Artinya apa? Nanti ketika kalian tiba-tiba ada kendala di tengah perjalanan, kalian siaga pertama yang kalian hubungi adalah guru mapel. Ketika guru mapelnya nggak nyambung, kalian minta tolong ke wali kelas, maksudnya lapor ke wali kelas biar wali kelas disampaikan ke guru mapel atau disampaikan ke panitia. Oke, itu nanti misalkan baru berjalan 5 menit, tangan kalian lupa mencet submit, kan selesai. Nah, contoh paling parahnya kan gitu. Kalian nanti komunikasinya ke guru mapel tersebut. Terus ini kalau misalkan terkendala internet, ya guru mapel nggak bisa bantu apa-apa, itu kalian sendiri yang mengusahakan. Kalau misalkan tiba-tiba misalkan kuotanya habis atau wifi-nya lagi down, nah itu nanti siaga satunya ya segera menghubungi guru mapel
biar nanti ada kebijakan dari guru mapel, kalau nanti matematika menghubungi ke Bapak, biar ada perpanjangan waktu untuk beberapa siswa yang tadi ada gangguan. Kalau misalkan kalian nanti nggak hadir di kelas, kalian juga wajib menghubungi ini ya, misalkan tiba-tiba sakit atau ada halangan apa yang mengakibatkan kalian nggak bisa ikut PHB utama, nanti sebelumnya harus menghubungi guru mapel. Karena kaitannya sama apa? Sama nilai anak-anakku. Karena si pintar ini kelemahan yang kita lihat dari sebelumnya kemarin waktu kalian PAT kenaikan kelas itu juga kelemahannya gini. Ada beberapa anak yang nilainya gantung. Kalian merasa sudah selesai, di guru mapelnya nilainya belum keluar. Contohnya kasusnya kayak gitu. Nah, itu biasanya terjadi karena apa? Karena kalian auto submit. Auto submit itu seperti ini. Waktunya sudah habis, kalian belum submit, otomatis kan ketutup otomatis ya. Nah, itu ada potensi nilainya gantung, terutama yang mata pelajaran eksak. Karena ketika mata pelajaran eksak kan kalian biasanya sampai limit waktunya mau habis, tetap masih mengerjakan kan, seperti itu. Nah, saran Bapak, terutama khususnya nanti untuk matematika peminatan, supaya tidak terjadi, supaya tidak ada potensi nilainya gantung, selesai iya, masuk nilai ke guru mapel enggak. Nah, solusinya itu 5 menit atau 3 menit sebelum waktu habis, kalian harus submit, biar tidak auto submit. Atau kalau auto, soalnya gini, kalau auto submit itu kan submit bareng-bareng. Nah, jadinya tadi kan Bapak bilang potensi, ada kemungkinan yang masuk ada, yang nggak masuk ada, gitu. Masalahnya gitu ya. Jadi harapannya 3 menit atau 5 menit sebelum waktu habis, kalian wajib submit. Ini untuk menghindari, yaitu tadi crash di udara. Nah, untuk Bapak kasih kelonggaran. Kan sesuai jadwal normal, waktunya itu pukul 7 sampai 9 ya, untuk yang matematika penilaian Bapak. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak setting pukul 6.55 sampai 8.58. Oke, itu ya biar untuk mengimbangi kelas lain, artinya angkatan lain lah. Adik kelas kalian pasti juga matematika jadwalnya, kakak kelas kalian juga matematika. Bapak agak majuin, tapi majuin 5 menit, tapi waktunya mundur 2 menit. Nanti diatur sendiri strateginya. Itu saran dari Bapak. Terus nanti kemungkinan pahitnya, Pak, gimana kalau misalkan nilai yang gantung? Kayak Bapak itu nanti misalkan ketika PHB jadwalnya Bapak standby HP, standby laptop ya, untuk mantu anak. Kalau nggak ada informasi ya Bapak anggap lancar. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, misalkan selesai nih, waktu habis, selang 5 menit atau 10 menit, nanti kalian tetap standby HP ya. Nanti Bapak rilis, yang nilainya belum keluar siapa. Yang pasti yang nilai belum keluar nanti Bapak rilis. Oke, mohon maaf, ada iklan sebentar. Oke, lanjutkan ya, Bapak lanjutkan. Biasanya kalau anak-anak semua nanti ujian selesai 5 menit atau 10 menit, Bapak rilis. Yang nilainya belum masuk ke Bapak siapa, biar segera konfirmasi. Artinya itu anak sudah ngerjain, nilai belum masuk, atau emang anak nggak masuk dari awal, terlambat bangun pagi, dan seterusnya. Nanti kita saling konfirmasi. Ya sebenarnya ini nggak hanya ke Bapak ya, nanti anak-anak semua ketika ada kendala seperti itu untuk pelajaran yang lain, segera konfirmasi sama guru yang bersangkutan. Itu ya. Nah, biasanya nanti ya adalah solusinya yang bisa kita usahakan untuk nilai-nilai yang belum masuk. Biasanya nanti kita kasih perpanjangan waktu yang anak semua
hanya bisa dipakai untuk submit. Ingat ya, hanya dipakai untuk submit, tidak untuk mengerjakan dengan berpanjangan waktu. Biasanya seperti ini nanti akan muncul. Tapi ada beberapa kasus yang nggak nyampe 1%, artinya 100 siswa, hanya 1 siswa yang nggak bisa dicari nilainya. Makanya Bapak kasih saran, anak-anak semua submit sebelum waktunya habis. Itu ya nak ya, itu untuk teknis nanti PHB. Oke, ada yang ditanyakan untuk teknis PHB-nya? Ada yang ditanyakan nggak nak? Oke, ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Bapak bisa didengar? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan atau nanti ada yang mau ditanyakan setelah kita Google Meet ini, nggak apa-apa. Tasya Farhana, emang ada Tasya Farhana? Bentar, ada yang gabung. Absen 34, oke. Ada Tasya Farhana bergabung. Oke, itu sedikit informasi dan pembinaan atau penyampaian teknis nanti PHB dari Bapak. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini nanti anak-anak itu mengerjakan ini ya, mengerjakan atau sebelum mengerjakan anak melihat video pembelajaran. Bentar, linknya Bapak share di kolom chat. Bentar, tunggu dulu. Oke, linknya Bapak share di kolom chat. Silakan anak semuanya buka kolom chatnya. Apakah sudah bisa dibuka di kolom chatnya? Apakah sudah tampil linknya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, jangan lupa anak-anakku, kan gini, Bapak jujur aja. Kenapa Bapak ketika mengasih latihan kalian tuh suka ganda atau double? Pertama mengerjakan pilihan ganda, kedua juga menulis salinannya. Itu mau nggak mau Bapak memaksa kalian supaya kalian emang mandiri mengerjakan, tidak asal nembak jawaban ABCD dari info teman, tapi kalian juga mengetahui caranya, langkahnya seperti apa. Kalaupun kalian caranya juga nyontek teman, itu Bapak hargai sebagai usaha kalian. Artinya yang kalian kumpulkan di database Microsoft itu salah satu bentuk usaha belajar anak-anakku semuanya, gitu ya. Kalau link pembelajarannya sudah ada di kolom chat, silakan buka tab baru ya, silakan buka tab baru. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai kendali Bapak presensi selain tadi absen manual, nah nanti ketika melihat video pembelajarannya, kalian ini ya, absen di situ juga dengan format 11 IPA 4, spasi nama lengkap, spasi nomor absen. Sebagai apa? Sebagai kendali Bapak. Misalkan kalau kalian setiap latihan ulangan atau nanti PHB hasilnya rendah, kan Bapak bisa melihat dari komentar kalian itu ada nggak? Oh, nggak ada komentar. Jangan-jangan ini anak nggak pernah belajar dari video pembelajaran. Kan itu hanya kesimpulan Bapak kan. Itu salah satu kendalinya. Kedua, kok anak ini selalu nggak hadir? Bapak lihat nih di komentar nggak hadir, di di latihan si pintar juga nggak hadir. Itu kan bisa Bapak sinkronkan. Maka dari itu nanti di video pembelajarannya kalian absen karena untuk absensi Bapak juga. Terus kemudian kalau kalian sudah melihat video pembelajaran, bentar, Sarah. Oke, Sarah gabung. Oke ya, Sarah gabung. Oke, yang baru gabung nanti bisa tanya teman. Nah, setelah kalian mau mengerjakan soal, cara dan penyelesaiannya yang rapi ya, kalian kumpulkan nih di presentasi dari Bapak sudah tampil kan? Oke, sudah tampil? Presentasi dari Bapak sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti dikumpulkan di tanggal ini kan. Sekarang kan tanggal 18 ya, nanti dikumpulkan di folder yang tanggal 18 ini. Sekarang masih kosong ya. Nah, di sini nanti kumpulkan. Oke. Jelas? Informasi dari Bapak jelas? Kalau jelas, Jelas, Pak.
Kalau jelas Google Meet-nya Bapak akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya dulu. Kalau sudah Bapak akhiri kan kalian tadi sudah buka linknya dengan tab baru. Silahkan lihat videonya, silahkan kerjakan soalnya. Buat Ya, yang silahkan. lupa apa namanya ngasih cara terakhir kapan ya Pak? Ya, terakhir itu sebelum Bapak rekap nilai untuk ini aja deh. Terakhir ya menyelesaikan PHP selesai ya dianggap terakhir gitu aja ya. Karena kan sekalian untuk nilai Bapak masalahnya gitu. Oke, sip Pak. Oke, jelas. Terus ini apa lagi ya? Bentar. Yang lain ada yang tanyakan lagi nggak? Yang soal Bapak kasih hari ini nggak banyak, insya Allah cukup. Tapi kalian jangan terlena ya. Oh ya, belum Bapak aktifkan waktunya nanti soalnya. Itu soalnya cuma satu, tapi cuma Bapak kasih estimasi 5 menit. Bapak pengen mengukur kalian. Ketika soalnya seperti itu, dengan estimasi waktu 5 menit, cukup atau tidak. Yang nanti soal setelah video pembelajaran ini, kan Bapak kasih soal 1 di Si Pintar. Nah, soalnya 1, tapi estimasinya waktu 5 menit. Nah, jadi kalian lihat videonya dulu, nanti dilihat waktunya panjang kok, nanti dilihat dulu waktunya. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, Bapak akhiri. Kalau nanti kalian ketika melihat video atau ketika mengerjakan soalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa lewat chat ya. Oke. Semuanya anakku, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk belajar bersama pada Google Meeting ini. Sekian dari Bapak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Boleh meninggalkan Google Meet. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.